Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gubondoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Tika Iriawan ya, kalau nggak salah sebut saya. Kayaknya enggak ini. Sudah cukup lama ini pertanyaan dari Mas Tika Iriawan, baru sempat kali ini saya membuatkan kontennya. Yang dialami oleh Mas Tika ini, burungnya selalu kembali ke dondang waktu dilepasan di atas patok 3 ya. Kenapa itu Pak Di? Terus gimana cara mengatasinya, kurang lebih gitu ya. Walaupun tidak persis sama pertanyaan yang saya ucapkan ini dengan pertanyaannya Mas Tika Iriawan. Saya beberapa kali mengalami begitu ya Mas Tika dan juga teman-teman. Ketika lepasan masih jarak dekat, dia terbang terus. Maksudnya begitu dilepas terbang, tapi ketika jarak, kalau punya saya yang saya latih itu di bendera 2,5 ya, 2,5 itu dia kalau saya lepas balik ke sangkrip, kalau saya lepas balik lagi ke sangkrip, jadi terpaksa saya lemparkan sampai sekuat tenaga ya, begitu baru dia mau terbang. Nanti ketika dilepas lagi dia turun lagi ke sangkrip atau bahkan ke tanah. Itu menurut pengamatan saya dikarenakan tenaganya yang kurang itu Mas Tika Iriawan dan teman-teman. Jadi kemampuannya baru sampai di sebelum itu. Misalnya punya Mas Tika ini lebih dari patok 3, dia baru balik ke sangkrip ya. Berarti dia kemampuannya belum sampai di situ. Atau waktu jarak dekat dia sudah dilepaskan beberapa kali dan dia sudah lelah itu Mas Tika dan juga teman-teman. Atau bahkan mungkin bisa jadi karena suhu yang panas saat melatih di siang hari, itu juga menyebabkan dia nggak kuat. Jadi dia begitu dilepas, kalau melepasnya biasa cul gitu ya, dia balik lagi sangkrip. Itu faktor tenaga dan mungkin daya tahan dia terhadap panas yang kurang. Mungkin punyanya Mas Tika ini penjemurannya juga kurang, atau memang juga dan juga tenaganya yang kurang ya, kurang besar, atau artinya dia belum mampu lah lebih dari patok 3. Jadi bukan karena merpati itu ada masalah, tapi biasanya cuma karena faktor tenaga dan daya tahan dia terhadap panas yang kurang. Jadi sebaiknya di rumah itu saat angrem sering dijemur. Nanti jangan dikasih minum. Saat penjemuran dibiarkan begitu aja. Nanti kalau sudah sekitar 3-4 jam baru diteduhkan dulu, tunggu sebentar, kira-kira 15 menitan, 10-15 menit baru dikasih minum, baru masukkan kandang atau dibiarkan dia angrem. Itu untuk mengatasi yang dia daya tahan terhadap cuacanya masih kurang. Nah, kalau dia sudah sering dijemur begitu, biasanya dia tahan terhadap cuaca panas. Kalau untuk tenaga, berarti lepasannya di jarak 3 patok saja Mas, di situ saja. Itu nanti kalau sudah bertenaga, itu nanti akan langsung terbang. Kemudian kalau misalnya sampai beberapa giringan, itu biasanya cuma dalam 2 giringan dia sudah normal ya, bisa ditambah. Artinya tenaganya sudah mulai bagus, dan juga mungkin pemberian jamu juga harus diberikan supaya kelelahan tubuhnya itu cepat pulih. Artinya dia tidak terlalu capek sekali saat dia terbang.
biasanya itu sekitar 2 giringan. Jadi jangan diundurkan dulu Mas Tika dan juga teman-teman. Jadi dipatok 3 terus. Kalau dia sudah mulai nyangkrip, sudah mulai mencolok di dondang, lepasan berikutnya coba dimajukan. Kalau dia tetap ke dondang, berarti dia memang sudah lelah. Jadi sebaiknya diberhentikan, nggak usah dipaksakan terbang. Coba berhenti 2 lepasan ya, misalnya yang lain-lain sudah lepas 2 kali, yang ketiganya dia diikutkan lagi, dia mencolok enggak. Kalau tetap mencolok berarti memang dia belum kuat. Jadi bertahap saja. Kemudian kalau pengen tenaganya juga cepat naik, coba sebenarnya ini ya Mas ya, untuk belajar gandeng itu sudah bisa itu. Nanti kalau digandengkan kok dia masih gandul, masih di bawah, berarti memang tenaganya belum ada, artinya belum naik lah, belum ada lah istilahnya ya. Jadi lepasin sendiri, tapi usahakan sampai di pal 3 saja. Di situ diulang-ulang. Kita ndak usah punya target full star ya. Untuk ngisi tenaga jangan pakai target full star. Cukup dilepaskan di tempat dia nggak balik ke dondang, di situ diulang-ulang sampai dia berapa kali lepasan, misalnya sampai 5-7 kali gitu, nanti besok lagi. Kemudian kalau besok sampai lepasan ke-7 kok nyangkrip, di situ lagi, terus di situ aja. Sesekali digandeng, coba digandeng, dia bisa ngikutin gandengannya enggak. Kalau dia bisa ngikutin gandengannya sampai tempel, itu biasanya tetap, kalau nggak di bawah jauh gitu ya, kayak nggak mau digandengin, dia cari jalan sendiri, padahal dia sebenarnya karena tenaganya belum mampu mengimbangi gandengannya. Jadi dari jarak dekat itu digandengin, misalnya dari patok 1 lah digandeng, mundur sedikit-sedikit. Kalau dia benar-benar sudah mulai gandeng, itu nanti kalau panjenengan kepingin nambah jarak itu nggak apa-apa, tapi yang jelas usahakan untuk di tempat dia nggak balik ke dondang, itu yang dijadikan patokan untuk terbang dia. Jadi di situ terus. Masalah polster itu gampang nanti. Walaupun belum polstar, kalau memang tenaganya sudah bagus, di patok 3 aja bisa ngolong Mas dan juga teman-teman. Karena burung saya yang warna megan yang sedang saya latih, PN sendiri, saya juga begitu. Dia malah bukan cuma di dondang ya, kalau dia agak jauh sedikit, kalau nggak ke dondang ya di pohon yang dekat gitu. Tapi begitu saya usir, saya lempar pakai kayu begitu, dia langsung terbang. Nah, jadi besoknya atau saat itu juga saya majukan. Kalau saat dimajukan saya lepas kok dia kayak mau mencelok, saya berhentikan. Besoknya saya gitukan lagi. Akhirnya alhamdulillah sekarang dia sudah polstar dan juga kebetulan sudah ngolong walaupun 1-2 kali, dan dia sudah mampu sampai 6 lepas, 5 atau 6 ya, 5 kayaknya, 5 di lepasan polstar. Kemudian karena sampai hampir 7 hari saya latih itu, mungkin karena sudah terlalu lama dimainkan, itu ngebuang di bawahnya, enggak di betinanya, padahal biasanya dia nemplok di betinanya tepat gitu ya. Nah, ini sementara saya anggremkan karena memang sudah bertelur. Betinanya juga kayaknya kurang rutin bertelurnya, agak molor dia. Jadi sampai 7 hari saya latih sampai dia ngebuang. Saya sebenarnya juga, waduh, mudah-mudahan nggak menjadi kebiasaan dia. Jadi ini saya anggremkan, kemudian saya kasih obat cacing karena lama sekali nggak saya kasih obat cacing. Walaupun nanti 1-2 giringan agak lemas, tapi harapan saya nanti giringan ketiganya sudah mulai bagus lagi. Artinya tenaganya sudah pulih, nggak istilahnya nggak lemes lagi. Karena biasanya kalau dikasih obat cacing dia sempat lemas 1-2 giringan ya Mas ya. Kemudian
kita harus sabar aja Mas Tika. Jadi diusahakan dilepas di yang ketiga itu ya, patok ketiga terus sampai berapa lepasan teman-teman atau Mas Tika juga diperhatikan. Kalau dia sampai 7 lepasan kemudian kok dia kembali ke sangkrip, kemudian Mas Tika masih penasaran, itu coba digandeng. Itu sendiri-sendiri tadinya ya, terus digandeng. Caranya gandeng, yang tosernya dulu, kemudian yang burungnya Mas Tika itu dilempar, dikejarkan gitu ya, gitu. Jadi cul, agak jauh sedikit langsung dilemparkan supaya dia ngikut. Nanti kalau kalau dia memang terlihat agak lelah, dia agak males, tapi akhirnya tetap akan ngikutin biasanya. Nah, dibiasakan gitu terus, jangan sampai dia balik ke dondang. Kalau dia balik ke dondang, usahakan nanti dilepas di jarak yang dekat supaya dia langsung terbang gitu, jadi dia lupa kebiasaan mencol di dondang. Begitu ya Mas Tika Iriawan dan juga teman-teman yang punya burung yang masih suka ke dondang, itu nggak masalah. Itu cuma karena tenaganya yang kurang atau dia belum tahan terhadap suasana suhu panas. Oke, semoga ini bermanfaat ya Mas Tika Iriawan dan juga teman-teman, dan bisa jadi referensi dalam pelatihan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.